Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penuntut Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang buku yang sangat laris di dunia dan merupakan buku motivasi dan pengembangan diri. Ya. Buku ini berjudul The Magic of the Thinking Big, karya David J. Schwartz. Pada bab 1 disebutkan, saya akan memberikan gambaran tentang buku ini yang recommended sekali untuk dibaca, karena untuk bisa berkembang maka kita butuh juga untuk mindset kita juga harus berubah, ya. Ringkasan buku Berpikir dan Berjiwa Besar oleh David J. Schwartz. Bab 1. Jika Anda percaya dapat berhasil, Anda pun akan benar-benar berhasil. Pada bab pertama ini, sebagai pembuka untuk kita mengerti cara mulai berpikir dan berjiwa besar dari dasar, akan diberitahu caranya. Dalam memulai pemikiran orang sukses atau berhasil, kita diwajibkan untuk selalu berpikir positif dan selalu berpikir sayalah orang yang hebat dalam apapun. Karena jika kita berpikir tidak akan dapat atau bisa dalam melakukan sesuatu, maka otak kita akan diperintah untuk memberikan data yang membuktikan jika kita memang buruk dalam tugas ini. Tapi, jika kita berpikir bisa dalam mengerjakan sesuatu tugas, maka otak kita akan memberikan solusi-solusi untuk menjalankan tugas yang Anda anggap hebat ini. Karena dari otak itu, kita perlu perintah positif dari kita sendiri untuk membuktikan jika kita memang pandai. Cara-cara yang dapat melatih kita berpikiran berhasil yaitu berpikir sukses, jangan berpikir gagal. Ingatkan diri sendiri jika diri sendiri adalah lebih baik dari yang Anda kira. Percayalah akan keberhasilan. Bab 2. Sembuhkan diri Anda dari dalih penyakit kegagalan. Pada bab kedua ini kita diberitahu tentang pemikiran-pemikiran yang negatif yang sering kita pikirkan dan kita gunakan sebagai alasan kita untuk menolak kesempatan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Alasan ini sering membuat kita gagal dalam setiap kesempatan yang diberikan kepada kita. Dalih atau alasan ini yang paling sering yaitu dalih kesehatan. Orang yang merasa memiliki kesehatan yang kurang fit, maka tubuhnya juga akan merespon. Pemikiran otak yang berpikir jika diri kita kurang fit, dan sebaliknya, kita berpikir diri kita sehat, maka kita akan sehat juga. Dalih yang kedua adalah dalih intelijensi atau saya kurang cerdas. Sangat sering orang menggunakannya sebagai alasan untuk membuat diri sendiri tidak bisa berkembang, karena meremehkan diri sendiri dan menganggap hebat orang lain. Orang dengan dalih ini dapat disembuhkan dengan jangan menganggap remeh otak Anda. Ingatlah, jika setiap atau sikap lebih penting daripada intelijensi. Ingat, jika berpikir lebih baik daripada menyimpan fakta. Dalih ketiga yaitu dalih usia. Dalam dalih ini sering berkata, saya terlalu tua, saya terlalu muda untuk ini. Padahal kemampuan orang berkembang menjadi sukses lebih sering pada usia muda sampai usia 70 tahun. Jadi, jangan buang waktu untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja. Pada bab ketiga, bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Pada bab ini, kita diajak untuk berefleksi tentang diri Anda sendiri. Ketika Anda gagal atau akan menghadapi sesuatu, Anda pasti berkata dalam hati, untuk menenangkan diri sendiri untuk mengatasi ketakutan yang dimiliki. Padahal cara ini membuat ketakutan semakin besar dan membuat ketakutan itu muncul ketika Anda tidak memikirkan sesuatu. Ketakutan bisa berasal dari malu, kurang percaya diri, tetapi bisa dihilangkan dengan duduk di bangku terdepan karena membuat Anda lebih mencolok dan dilihat oleh orang lain. Mengadakan kontak mata karena dengan kontak mata bisa membuktikan jika kita memang sedang ketakutan. Ingin membohongi, menyembunyikan sesuatu yang bisa memberikan pandangan ke orang lain. Jika diri Anda adalah orang yang hebat, berjalan lebih cepat karena membuat kita dipandang sebagai orang penting yang sedang mempunyai proyek besar.
Bab keempat, bagaimana berpikir besar? Pada bab keempat ini akan memberitahu kita bagaimana berpikir besar sesuai dengan judul buku ini. Di kehidupan sehari-hari, kita sering merendahkan diri kita sendiri, yang berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jika kita tidak menghargai diri sendiri, maka bagaimana mungkin orang lain mau menghormati kita jika kita sendiri tidak menghormatinya? Bahkan, di wawancara kerja yang ditulis dalam buku ini, jika ada pertanyaan, berapa gaji yang kamu inginkan? Kebanyakan orang menulis angka yang cukup rendah, dan itu membuktikan jika kita merendahkan diri sendiri karena merasa kita kurang mampu dalam hal ini. Dalam hal ini yang perlu kita butuhkan adalah kemampuan diri kita untuk mengenali setiap kelebihan diri kita dan juga untuk mengenali kelemahan diri kita agar kita bisa memperbaikinya dan bisa mengembangkannya sebagai kelebihan kita. Setelah mengenali diri kita lebih baik, maka kita akan menghargai dan menghormati diri kita sendiri. Kosakata yang digunakan di percakapan sehari-hari juga penting, karena satu kalimat bisa membuat pandangan orang lain menjadi buruk, dan sebaliknya juga bisa memotivasi orang untuk bekerja. Bab 5. Bagaimana berpikir dan bermimpi secara kreatif? Pada bab 5 ini kita akan mengerti arti berpikir kreatif. Sesungguhnya yang bukan asal berpikir nyeleneh, tetapi mengajak kita untuk berani mengubah pola pikir yang kita pikir tidak mungkin menjadi kenyataan. Seperti ketika pengembangan pesawat terbang pertama yang membuat orang bisa pergi ke seluruh dunia. Yang pertamanya, ide pesawat terbang ini diremehkan oleh orang lain. Dalam melakukan ini kita harus percaya akan menghapus kata tidak mungkin dari pikiran Anda dan juga di kosakata pembicaraan sehari-hari. Buat pendataan tentang apa yang Anda inginkan lakukan dan buat alasan mengapa bisa melakukannya, tetapi dibantu juga dengan pemikiran untuk mengajak orang lain memberikan ceritanya sehingga kita bisa mengerti dari pandangan mereka tentang pendapat yang ada. Dengan mengerti dari pandangan orang lain, kita juga dapat meningkatkan diri kita sendiri. Bab 6. Anda adalah apa yang Anda pikirkan mengenai diri Anda. Pada bab 6 ini berisi hampir seperti pada bab keempat. Isi bab ini memberitahukan Anda untuk cara berpikir mengenai diri Anda sendiri. Jika Anda pernah ada orang yang telah sukses, pasti orang itu juga akan menghormati Anda walaupun Anda barusan kenal dia, karena dia sudah bisa menghormati dirinya sendiri di pikirannya, jadi dia bisa menerapkan pada orang lain. Dari penampilan seorang pun juga akan dipengaruhi tergantung dari cara berpakaiannya. Dari cara berpakaian ini Anda pasti pernah membeli baju yang lebih murah dari yang lebih mahal. Tetapi dari tindakan itu akan membuat Anda kurang menghargai diri sendiri karena memberikan yang jelek ke diri sendiri, Anda sendiri, dan berlaku sebaliknya. Jika kita membeli baju yang harganya lebih mahal, pasti ada alasan di balik harga yang mahal tersebut, yaitu kualitas kain dari baju itu sendiri, dan yang jelas akan lebih awet jika digunakan. Dari menggunakan baju yang lebih berkualitas, maka Anda menghormati diri Anda sendiri, dan orang lain akan memandang diri Anda adalah orang yang patut untuk dihormati. Sikap pemikiran Anda ketika diberi tugas pun harus melihat jika tugas itu penting dan melihat dari sudut pandang positif. Cara melakukannya bisa dengan menyemangati diri Anda sendiri saat di pagi hari, karena dengan menyemangati diri sendiri, Anda bisa membuat hari Anda senang, tidak diawali dengan kesedihan. Lalu dengan berpikir, inikah cara orang penting untuk melakukannya dengan efisien? Karena itu, kita bisa memberi ide-ide untuk mengerjakan tugas dengan efisien. Bab 7. Atur lingkungan Anda selalu yang kelas 1. Pada bab ke-7 ini, Anda akan mendapatkan atau membicarakan apa yang Anda lakukan untuk menghargai diri Anda sendiri dan bisa meningkatkan pemikiran Anda dalam menghadapi masalah. Tubuh manusia terbentuk sesuai dengan apa yang dimakan oleh tubuh. Jika kita memakan makanan yang kurang sehat, maka tubuh akan meresponnya dengan kurang energi, lemas, tidak berkonsentrasi. Begitu pula pemikiran terbentuk sesuai dengan apa yang dimakan oleh pikiran, yaitu lingkungan Anda. Jika lingkungan Anda berisi pergaulan yang buruk, maka sikap kita juga akan buruk.
Sebaliknya, karena lingkungan menentukan kebiasaan, sikap, kepribadian kita, karena kepribadian merupakan gambaran tindakan kita jika kita menghadapi masalah yang akan datang. Jadi, jika Anda mau berkembang menjadi sukses, perbaiki diri Anda dengan bergaul dengan orang-orang kelas 1, karena orang kelas 1 merupakan orang-orang yang sukses. Pasti pendapat Anda akan diterima, dan jika Anda meminta saran pun juga saran yang diberikan jelas baik, mereka sudah merasakannya. Bab ke-8. Jadikan sikap Anda sekutu Anda. Pada bab ini, yang ke-8, akan dibenarkan jika sikap Anda adalah teman yang sangat dibutuhkan dalam mencapai kesuksesan, mencapai cita-cita, karena dengan sikap Anda, orang lain bisa menilai Anda dengan sikap yang Anda miliki. Orang lain bisa melihat Anda sebagai orang yang baik atau buruk, juga dari sikap Anda sendiri. Karena sikap merupakan tindakan dari apa yang dipikirkan selama ini. Sikap adalah gambaran lengkap tentang Anda. Cara yang membuat Anda bisa menggunakan sikap Anda sebagai sahabat yang membantu Anda di saat apapun dengan aktif, menganggap jika Anda penting di kehidupan sehari-hari, dan mendahulukan pelayanan. Karena dengan menganggap Anda adalah penting di kehidupan, maka Anda tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan peluang hidup yang lebih baik. Banyak orang ingin bunuh diri, merasa jika dirinya sudah merasa tidak penting di kehidupan sehari-hari dan hanya ingin mengakhirinya. Sikap Anda yang aktif juga akan membuat orang di sekitar Anda nyaman dengan kehadiran Anda di lingkungan, karena dengan aktif kita juga peduli. Dan orang lain pasti mau menceritakan ide-ide atau pendapat yang mereka pikirkan untuk meminta pendapat Anda. Ketika Anda berhasil dalam mengerjakan tugas, berilah diri Anda penghargaan karena bisa menyemangati dan menghargai diri Anda sendiri karena bisa melakukannya. Bab 9. Berpikir benar tentang orang lain. Pada bab 9 ini akan diberitahukan tentang kemajuan seseorang tidak akan maju tanpa orang di sekitarnya. Dan pentingnya orang di sekitar kita. Karena jika Anda ingin maju, pastilah Anda harus bisa menjadi orang yang terbuka untuk pendapat orang lain. Karena dengan terbuka dengan pendapat orang bisa membuka pandangan kita dalam mengembangkan usaha maupun efisiensi kita dalam mengerjakan tugas yang ada. Jika ingin dapat dikenal dalam kelompok orang sukses, pastilah Anda harus berusaha untuk mengenalkan diri Anda pada orang-orang penting, karena bukan masalah saya mengenal mereka, tetapi mereka mengenal saya, sehingga saat ada tugas atau kesempatan Anda bisa diingat oleh orang itu, dan ambillah kesempatan itu karena kesempatan itu akan membuat Anda berkembang dan selalu berinovasi dalam menciptakan sesuatu. Bab 10. Dapatkan kebiasaan bertindak. Pada bab 10 akan diberitahu tentang sikap yang sangat dibutuhkan di setiap orang sukses, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan menghasilkan buah yang berharga. Beberapa orang bisa menyelesaikan tetapi belum bisa menghasilkan buah sebagai hadiah dari dia menyelesaikan. Buahnya itu bisa berupa ide atau gagasan yang dipikirkan secara kreatif untuk mencapai hal baru dan lebih baik. Orang sering mempunyai ide untuk melakukan tindakan, tetapi selalu muncul resiko yang dia akan temui. Karena takut akan resiko yang akan ditemui, nantinya kebanyakan tidak mengambil resiko tersebut dan lebih memilih di jalan yang sama, tidak bertambah atau tidak berkurang menjadi tidak berkembang. Setiap orang sukses selalu memiliki resiko untuk dipertaruhkan, tetapi jika kita hanya memikirkan resiko yang ada dan menunggu resiko itu hilang dengan sendirinya, maka tidak akan memulainya. Maka dari itu, untuk menjadi orang sukses, kita harus berani untuk mengambil resiko. Setiap resiko memiliki jalan keluar dengan pemikiran yang positif dan percaya akan diri sendiri jika bisa melakukannya. Bab 11. Bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Pada bab 11 ini akan diberitahukan tentang kelemahan beberapa sikap seseorang dalam menghadapi masalah dan cara menemukan jalan keluarnya. Orang pasti ada yang tetap tegar dalam menghadapi masalah yang ada dan menganggapnya sebagai latihan untuk dia agar bisa mengatasi masalah di kemudian hari. Lalu ada tipe orang yang menghadapi masalah hanya akan diam dan membiarkan masalah itu untuk menguasainya. Tipe orang yang berakhir merupakan
Orang yang menuju kegagalan karena tidak mau menghadapi masalah yang baru lagi dan tidak pernah melupakan masalah yang ada. Sedangkan tipe orang pertama adalah orang yang perlu dicontoh karena dia mau berubah dan melupakan masalah itu sehingga bisa berkembang dengan baik. Dengan sikap mau berubah dan selalu berpikir positif, pasti akan menemukan jalan keluar di setiap masalah yang ada dan membuat kesalahan sebagai pembelajar di masa yang akan datang. Bab 12. Gunakan tujuan Anda untuk bertumbuh. Pada bab 12 ini akan diberitahukan tentang cara mengembangkan tujuan Anda sebagai panduan untuk sukses karena otak kita akan memerintah dengan sendirinya untuk memberikan ide-ide dan inovasi dalam mengatasi masalah. Dan selalu tulis ide Anda pada sebuah kertas karena ide itu mungkin akan bermanfaat bagi Anda sesuatu hari. Tujuan adalah cita-cita atau sasaran suatu hari. Setiap orang tidak akan mendapat maju jika tidak memiliki tujuan hidup. Sebelum diterapkan tujuan, maka orang itu hanya akan melakukan apa yang biasa dilakukannya. Tidak akan berkembang sama sekali, karena belum memiliki tujuan. Jika memiliki tujuan yang jelas, maka Anda bisa melakukan hal-hal yang mendukung tujuan itu agar terjadi dan bisa terwujud. Untuk mewujudkan tujuan, Anda bisa melakukan hal-hal berikut, yaitu menghindari menunda, menonton TV, bergosip, memegang HP, karena ini tidak akan meningkatkan sikap Anda, hanya membuat Anda bertambah malas, lalu memeriksa tampilan diri sendiri, merencanakan kerja, memuji orang jika ada kesempatan. Tetapkan prinsip Anda dengan jelas. Kembangkan sikap Anda dengan mengurangi malas-malasan dan ganti waktu malas dengan membaca buku yang Anda pro di bidang itu. Bab 13. Bagaimana berpikir seperti pemimpin? Pada bab 13 ini akan diberitahu tentang cara berpikir seperti pemimpin. Pemimpin selalu berusaha dalam mengusahakan kelompok yang dipimpinnya untuk maju dan bisa meningkat ke arah yang lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa menemukan jalan keluar pantang menyerah dari apapun dan selalu yakin berpikir positif untuk menemukan jalan yang pantas untuk dilalui kelompoknya. Caranya bisa dengan berbagi ide atau pemikiran bersama orang yang Anda ingin pengaruhi. Karena dengan mengetahui pandangan mereka, Anda bisa membujuk mereka untuk melakukannya dengan lancar dan baik. Lalu, dalam menghadapi masalah yang bisa dilakukan, tanya kepada diri sendiri, apa yang cara manusiawi untuk mengatasi masalah ini? Karena jika Anda ingin diri Anda dan orang lain membantu Anda, pastikan cara yang digunakan adalah cara setiap orang ingin diperlakukan, karena akan lebih mudah diterima jika dilakukan secara manusiawi. Setelah itu kita berpikir maju dan percaya akan kemajuan, pikir kesempatan dan ide-ide yang Anda miliki dan tulis di kertas dan selalu yakin Anda adalah memajukan semuanya. Coba menyendiri, karena dengan menyendiri bisa membuat Anda memiliki atau memikirkan hal-hal kreatif yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Bab 14. Bagaimana menggunakan mukjizat berpikir besar di dalam situasi kehidupan yang paling kritis. Pada bab yang terakhir ini berisi tentang ringkasan-ringkasan dari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan ketika sedang susah ataupun terpuruk. Tindakan-tindakan ini akan sangat membantu Anda karena membuat pikiran Anda untuk tetap berpikir positif tentang diri Anda sendiri dan orang lain, yang tidak akan membuat Anda terpuruk tetapi bangkit dan meningkat. Setiap orang sukses tidak ditandai dengan orang yang menghinanya. Maka dari itu sikap yang perlu dilakukan adalah hiraukan gosip yang ada, karena mereka yang membuat gosip adalah orang yang sakit secara psikologis. Ketika Anda merasa rendah diri, berbusanalah dengan baik, rapi, cari kelebihan Anda, lihat orang lain dalam sudut pandang yang benar, karena orang lain masih manusia seperti kita. Jika Anda melakukan setiap hal di buku ini dengan rajin dan tetap, maka Anda yakin untuk bisa menjadi orang sukses yang berani untuk menerima kesempatan yang ada dan menjadi orang yang akan dihormati oleh orang lain karena bisa menghormati diri Anda sendiri. Jika teman-teman ingin mendapatkan bukunya, ingin membaca lebih dalam lagi, ingin mempraktekkan lebih dalam lagi dalam kehidupan sehari-hari, silakan teman-teman bisa klik deskripsi di bawah ini dan silakan Anda bisa pesan dengan mengklik link tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.